Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Oke adik, nah bagi adik udah finalisasi PTN dengan hanya terlena di PTN ya, kita fokus ke UTBK lagi. Bagi adik-adik yang udah finalisasi, yuk belajar tentang soal kimia UTBK. Ini merupakan soal asli TK Sainteknya ya, yang mana ini merupakan part 15. Jadi gabungan part 15 itu kimia dengan TPS. Jadi kalau kalian belum nonton part pertamanya, silahkan cek aja di playlist ya. Jangan lupa UTBK 2021. Oke adik, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Let's check it out. Oke, ini merupakan materi kimia paling sering muncul di UTBK ya. Jadi ada 10 submateri. Jadi ini merupakan tiap tahunnya adalah materi-materi kimia yang paling sering muncul di UTBK. So, tanpa berlama-lama kita langsung ke soal nomor 1. Oke, adik, soal nomor 1 kita bahas tentang materi stoikiometri. Oke, adik baca soalnya dulu ya. Pemanasan 48,8 kristal besi 2 sulfat hidrat ya, FeSO4 X-H2O menghasilkan 30,4 gram kristal anhidrat ya. Jika massa molar FeSO4 152 gram per mol dan MrH2O 18 gram per mol, rumus molekul kristal hidrat tersebut adalah. Oke, jadi kita tulis dulu ya reaksinya. Yang pertama itu ada reaksi, kita tulis di sini ya, ada reaksi FeSO4 X-H2O. Nah, jadi ini merupakan kristal yang mengikat air. Jadi kita mencari berapa sih molekul air yang terikat di H2O ini gitu. Nah, karena untuk mengetahuinya maka kita lakukan dengan pemanasan. Jadi dia selalu dipanaskan, dimana nanti dia akan berpisah molekul airnya. Jadi FeSO4 ditambah dengan X-H2O. Nah, jadi kan kristal FeSO4 X-H2O ini kan dipanaskan ya, massa awalnya adalah 44,8. Nah, setelah dipanaskan ternyata tersisa 30,4 gram kristal anhidrat. Berarti di sini tuh massanya itu adalah 30,4. Jadi yang dikatakan kristal anhidrat di sini adalah kristalnya tidak mengikat air lagi. Berarti otomatis sisanya berapa di sini? Yaitu 44,8 kita kurangi dengan 30,4 sehingga sisanya adalah 14,4. Oke adik-adik, nah di sini kita mau mencari adalah perbandingan koefisien ini dengan rumus mol. Adik-adik belajar ya, ingat konsep mol itu adalah massa ya dibagi dengan ml. Jadi kita cari mol masing-masing untuk Fe berapa dan H2O nya berapa. Jadi kita bagi aja. Berarti ini udah massa ya, kita bagi dengan mR FeSO4. Nah, MrSO4 diketahui di soal adalah 152. Oke, kita bagi dengan 152. Ini kita banding ya. Dan MR air kan diketahui di sini 18 ya. Kita bagi dengan 18. Jadi kalau ini kita bagi, ini dapatnya adalah 0,2. Lalu ini kalau kita bagi 14,4 dengan 18 adalah 0,8. Nah, untuk mendapatkan berapa molekul dari H2O yang terikat ini, kita bagi dengan bilangan terkecil, yaitu dengan baginya 0,2. Jadi ini sama-sama dibagi 0,2. Jadi 0,2 dibagi 0,2 adalah 1, ya kan? Terus 0,8 dibagi 0,2 adalah 4. Nah, jadi kita harus membagi dengan bilangan terkecil. Otomatis itu selalu di sini ya. Jadi kita bagi dengan bilangan yang FeSO4 ini berapa banyak. Jadi molekul air yang terjebak itu adalah 4. Nah, kalau kita tulis rumusnya itu gimana Kak? Jadi gini rumusnya, FeSO4 titik ya mengikat 4 molekul H2O. Jadi jawabannya itu yang benar adalah option D. Oke adik, gampang ya, tetap semangat. Ingat, baginya dengan bilangan terkecil. Oke, yang dengan ini.
Next, kita lanjut soal berikutnya. Persentase massa atom oksigen yaitu AR-nya 16 dalam senyawa adalah 24%. Oke. Jika tetapan Avogadro-nya 6,0 kali 10 pangkat 3, jumlah atom oksigen dalam 2 gram senyawa tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita mencari adalah, kita kasih warna lain dulu ya. Nah, kita mencari jumlah atom oksigen yaitu dengan rumus mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, molnya belum ada nih adik-adik, sementara bilangan Avogadro-nya udah diketahui di soal 6,0 kali 10 pangkat 23. Nah, karena di sini yang diketahui adalah bentuk persentase massa atom oksigen dalam suatu senyawa 24%, ya, maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan Ross ya. Oke, kita gunakan rumus persentase dari oksigen itu sama dengan massa oksigen dibagi dengan massa senyawanya dikali dengan 100%. Nah, karena persentasenya di sini diketahui 24%, berarti 24% sama dengan kita jadiin sama dengan massa oksigen dibagi massa senyawa di sini diketahui 2 gram ya. Kita 2 gram dikali dengan 100%. Jadi coret aja deh persentasenya, sehingga massa oksigen sama dengan 24 dikali dengan 2 dibagi dengan 100, sehingga jawabannya adalah 0,48 gram. Oke, kita udah dapatkan gramnya. Jadi karena kita butuh mol, yaitu kita cari dulu mol dari oksigen itu kan gram dibagi dengan AR, berarti gramnya 0,48 dibagi dengan AR oksigen kan 16, jadi kita dalam soal, berarti ini 0,03. Dapatlah molnya, baru kita masukkan ke sini 0,03 dikali dengan 6,0 kali 10 pangkat 23, sehingga jawabannya adalah 1,8 kali 10 pangkat 22. Oke, jadi jawabannya itu adalah option B. Jadi langkah yang pertama, adik-adik cari yang ini dulu yang pertama, baru ini yang keduanya cari nol, baru ini yang ketiga. Oke, jadi jawabannya benar adalah option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini merupakan soal UTBK 2020 ya adik-adik. Oke, kita baca dulu soalnya nih. Sebanyak 31,8 gram Na2CO3 direaksikan dengan X SO4 berlebih menurut pasangan reaksi berikut. Jika reaksi dihasilkan adalah 30 gram XCO3, maka massa atom relatif dari unsur X adalah. Jadi kita mencari adalah Mr dari unsur X. Nah, kita langsung aja ya ke soalnya langsung. Nah, mencari mol dari si Na2CO3 ya. Enggak nampak ya ini. Kita ganti warna merah aja ya. Oke, kita cari dulu mol. Nah, mol itu rumusnya adalah gram per ml. Nah, gram dari Na2CO3 kita di soal 31,8, berarti 31,8 kita bagi dengan ml. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu ml-nya. ml dari Na2CO3. Na itu kan 23 ya, An dikalikan dengan 2 atomnya. Lalu C itu diketahui di sini 12 ya. 12 tambah 16 kali 3 gitu. So ini 46 tambah 12 tambah 48, sehingga ini totalnya adalah 106. Oke, dapatlah dia 106, jadi kita bagi dengan 106 sehingga 0,3 gitu. Oke, dapatlah mol dari ini tuh 0,3. Nah, oke, sekarang karena kita dapat mol, kita kan di sini mencari atom AR ya, AR dari unsur X. Jadi caranya itu adalah kita jabarin dulu ya. Mol sama dengan gram
per mR. Molnya 0,3 sama dengan, nah gramnya itu si 30 gram. Nah adik-adik lihat, nah kalau di sininya udah diketahui, otomatis untuk si HCO3 nya juga 0,3 gitu, karena perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya gitu ya. Kalau di sininya 2 gimana kak? Berarti dikali 2 berarti 0,6 gitu. Nah karena gram dari si HCO3 nya itu adalah 30, kita taruh di sini 30 dibagi dengan mR nya. Nah sehingga mR nya adalah 30 bagi 0,3 sama dengan 100. Nah dapatlah mR nya. Jadi mRxCO3 itu sama dengan ARX tambah dengan ARC tambah dengan ARO kali 3. Nah mR nya kan 100 tuh, sama dengan kita carinya ARX, sementara ARC nya diketahui di soal 12, masukkan di sini 12, lalu ARO nya 16, berarti 16 kali 3, berarti ARX nya sama dengan 100 dikurang 12 dikurang 12 kali 3 kan 48 ya, berarti ARX nya sama dengan 40. Yeay, dapat ya, jawabannya adalah 40. Nah jadi untuk mendapatkan AR dari HCO3 ini senyawanya, adik-adik cari dari Na2CO3 ini dulu, karena cuma ini yang diketahui berapa gramnya, berapa mR-nya, baru kita pakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molekul gitu ya, bisa ya. Next soal berikutnya. Nah di sini diketahui soalnya C2 tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah dengan H2A. Jika terdapat 6 mol CO2 yang bereaksi, maka jumlah mol elektron privat adalah. Oke adik-adik, nah di sini kita pakai penyetaraan reaksi metode setengah reaksi ya, penyetaraannya. Jadi kita cari dulu, ini bloknya 0 ya, ini positif 1, ini min 2, ini positif 1. Jadi adik-adik baca lagi materinya, ada beberapa aturan, H itu nilainya ada gitu ya, Na nya positif 1, lalu ini O nya min 2, ini Na nya positif 1, lalu Cl nya positif 5. Nah kenapa? Karena 1 tambah 5 adalah 6, dia dikurangi dengan 3 kali min 2 kan 6 ya, nanti 6 kurang 6 0, itu ingat materi perubahan PBO. Gitu ya, sehingga dari Cl ke sini ke Cl yang ke sini mengalami oksidasi, lalu Cl ini ke Cl yang di sini itu ya mengalami reduksi. Jadi kita bikin reaksinya metode setengah reaksi aja ya. Ini reaksi reduksi, ini reaksi oksidasi gitu. Nah reaksi reduksinya kan tadi dari Cl2 menghasilkan reduksinya Cl min ya. Jadi kita pecah NaCl itu kan bisa kita uraiin ya, NaCl itu turun jadi Na plus sama dengan Cl min. Nah kita ambil yang mengalami perubahan bilang oksidasi kan cuma Cl gitu ya, makanya kita pecah dulu. Lalu dari Cl2 lagi itu menjadi NaClO. Nah kita pecah lagi, NaClO3 terurai menjadi Na plus tambah dengan ClO3 min. Karena memang perubahan ini, berarti yang kita ambil tuh ClO3 min aja itu ya yang mengalami perubahan. Nah kita setarakan atom di kiri kan jumlah atomnya Cl nya 2, di kanan harus kita tambahin juga 2 biar setara. Lalu ini muatannya 0, ini muatannya min 2. Nah karena biar setara kiri dan kanannya, tambahin di sini 2 elektron ya, karena di sini min 2 gitu. Bisa adik? Nah, biar sama muatannya. Lalu di sini Cl nya 2, di sini nggak ada Cl nya cuma 1, berarti kita tambahin 2 gitu. Dan jumlah atomnya 6, karena ini merupakan suasana basah ya, berarti tambahin H2O nya pada kelebihan oksigen, berarti di sini 6H2O, karena oksigen di sini 3 kali 2 6, berarti 6H2O. Lalu H di sini kan 2 kali 6 12 ya,
Karena di suasana basah tambahin di sini 12 OH min gitu. Ini motonya 0, ini min 12. Ini min 2, ini 0. Nah, karena min 12 tambah min 2 tidak setara jumlah muatannya, karena dia reaksi oksidasi tambah di sini elektron sebanyak 10, karena di sini min 10 jatuhnya. Kan min 10 tambah min 2 kan min 12, sama-sama dia gitu. Lalu kita jumlahkan ya, kita kali silang biar untuk menghilangkan elektron ini kan dua elektronnya ini 10, berarti ini kali 5, ini kali 1 gitu. Nah, bisa ya adik-adik. Nah, karena di sini berarti kan ini 5 kali Cl 5 Cl lalu 1 kali Cl jadi ini totalin. Oke. Nah, dia meminta kan total Cl di sini kan 5 kali 1 5, 1 kali Cl berarti 5 Cl2 tambah 1 Cl2 berarti kan 6 Cl2 ya. Nah, sampai di sini aja, nggak perlu kita selesaikan lebih lanjut karena dia butuhnya 6 mol Cl2. Oke. Nah, berarti untuk 6 mol Cl2 yang bagian sini tadi itu ya menghasilkan berapa elektron. Nah, berapa elektronnya tadi 2 dikali dengan 5 ya. Jadi elektron yang terlibat itu adalah 10 mol elektron. Jadi jawabannya adalah option A. Gampang ya adik-adik, ingat materi kelas 12 tentang metode penyetaraan reaksi redox. Oke, next kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini merupakan soal kelas 11 ya tentang laju reaksi. Sangat gampang ya. Karena di sini kita mencari harga tetapan laju reaksi yaitu adalah K yang ditanya. Berarti kita cari dulu orde reaksi. Oke, nah ini kita anggap untuk cari orde X, ini orde Y. Nah, untuk mencari orde X, carilah konsentrasinya yang sama, yaitu konsentrasi percobaan 1 dan 2 ya. Kita kasih aja penamarannya. Berarti kita masukkan perbandingan 0,5 kita bagi dengan 0,25. Nah, ini adalah orde X sama dengan lajunya 64 bagi dengan 32 ya. Kalau kita bagi ini 1/5 ya. Ini X, ini kalau kita bagi juga ini sama dengan juga kan 1,0,5 ya. 1/0,5 X. Kalau ini tuh kalau kita bagi juga 2 ya, ini 2 gitu. Biar lebih setara ini kita jadiin 0,5 per X sama dengan ini kita jadiin 2/1 gitu. 1/0,5 itu sama dengan 2 ya, 2 per X sama dengan 2. Jadi kita anggap aja ini 1 pangkatnya. Jadi kita coret 2-nya, jadi X-nya sama dengan 1. Y, dapatlah orde X. Sekarang kita cari adalah orde Y. Nah, kalau mencari orde Y ya, cari percobaan X yang sama, yaitu percobaan 1 dan 3. Berarti kita ambil, karena 1 dan 3 nya sama, yang orde X nya kita ambil yang ininya itu. Jadi ini tuh 0,2 per 0,4. Orde-nya orde Y lagi, berarti 64 kita bagi dengan 128, sehingga ini 1/2 angkat Y ini sama dengan 1/2 gitu, bermaka 1, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, sehingga didapatkanlah persamaan laju reaksi itu V sama dengan K konsentrasi A berpangkat X kali B berpangkat Y. Nah, V sama dengan K konsentrasi A, karena X-nya 1 nggak kita tulis ya, kalau B-nya ODI-nya juga 1 nggak kita tulis, jadi ini persamaannya. Nah, karena kita disuruh mencari harga K, kita ambil salah satu percobaan, kita ambil yang nomor 1 ya, boleh 1, 2, 3. Kita ngambil nomor 1 ya. Berarti laju pertamanya itu 64 ya, ini kan laju ya 64 sama dengan K konsentrasinya itu kita ambil 0,5 karena dia percobaan 1, lalu yang B nya 0,2. Berarti harga K nya sama dengan 64 bagi 0,5 kali 0,2 itu sama dengan adalah 0,1 kan. Berarti K nya sama dengan 640. Ye, dapatlah jawabannya adalah option E, yaitu harga tetapan laju reaksinya.